Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini. Jangan lupa komen daerah asal kalian dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen biasanya terdengar tenang di rumah mewah keluarga Wijaya. Namun, malam itu, bunyi tersebut terdengar seperti detak bom waktu yang siap meledak. Arini duduk dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar saat mencoba menyuap nasi yang terasa seperti pasir di kerongkongannya. Di ujung meja, Ibu Sarah, mertuanya, menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Sampai kapan kamu mau akting diam seperti itu, Arini? Suara Ibu Sarah memecah keheningan, tajam dan penuh penghinaan. Arini mengangkat wajahnya perlahan. Maksud ibu apa? Arini benar-benar tidak tahu soal kalung itu. Bohong, teriak Diana, adik ipar Arini, sambil menggebrak meja. Wajahnya memerah, tampak sangat emosional. Hanya kamu yang punya akses ke kamar ibu selain aku dan Kak Panji. Kalung berlian peninggalan almarhum ayah itu hilang tepat setelah kamu membersihkan kamar ibu tadi siang. Jangan bilang itu hilang terbang sendiri. Arini menatap suaminya, Panji, memohon pembelaan. Namun, Panji hanya menatap piringnya, seolah-olah motif bunga di porselen itu jauh lebih menarik daripada nasib istrinya. Kekecewaan menghujam jantung Arini. Pria yang berjanji akan menjaganya di depan penghulu itu kini seolah kehilangan lidahnya. Mas Panji, kamu tahu aku tidak pernah menyentuh barang yang bukan milikku, bisik Arini lirih. Panji menghela napas panjang, akhirnya menoleh. Namun, tidak ada kehangatan di matanya. Arini, kalau memang kamu yang ambil karena ada keperluan mendesak, katakan saja. Jangan buat suasana rumah jadi keruh seperti ini. Ibu sangat menyayangi kalung itu. Arini merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Tuduhan dari mertua dan iparnya sudah cukup menyakitkan, tapi ketidakpercayaan dari suaminya sendiri adalah luka yang paling mematikan. Jadi kamu juga menuduhku, Mas? Setelah 3 tahun kita menikah, setingkat itukah moralitas aku di matamu? Buktinya sudah jelas, Arini, sela Ibu Sarah dengan nada tinggi. Ia berdiri, tangannya menunjuk tepat ke wajah Arini. Tadi sore, Diana melihat kamu keluar dari kamar ibu dengan wajah pucat. Dan sekarang, kalung itu tidak ada. Kamu itu berasal dari keluarga miskin, mungkin sifat serakahmu itu memang sudah mendarah daging. Aku salah besar mengizinkan Panji menikahimu. Kata-kata keluarga miskin, itu terasa seperti tamparan keras bagi Arini. Memang benar, ia bukan dari kalangan bangsawan atau pengusaha kaya, tapi orang tuanya adalah guru yang selalu mengajarkan kejujuran sebagai harga diri tertinggi. Ibu boleh menghina saya, tapi tolong jangan bawa-bawa orang tua saya. Suara Arini mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Oh, lihat, dia sudah berani melawan sekarang. Diana memanas-manasi suasana. Mungkin dia sudah menjual kalung itu untuk membayar utang keluarganya di kampung, Bu. Atau jangan-jangan buat simpanannya. Cukup, Diana, bentak Arini. Jangan berteriak pada anakku. Ibu Sarah melangkah mendekat, matanya berkilat penuh kebencian. Rumah ini adalah rumah terhormat. Aku tidak sudi berbagi atap dengan seorang pencuri dan pembohong. Aku sudah cukup sabar menghadapimu selama ini yang tidak kunjung memberikan cucu, dan sekarang kamu malah merampokku. Ibu Sarah kemudian berbalik ke arah Panji. Panji, pilih sekarang. Kamu lepaskan perempuan ini, atau ibu yang pergi dari sini dan mencoret namamu dari warisan. Panji tampak terpojok. Ia adalah tipe pria yang sangat bergantung pada ibunya, baik secara emosional maupun finansial di perusahaan keluarga. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh keputusasaan, namun pengecut. Arini,
Mungkin lebih baik kamu pergi dulu sementara waktu. Pulanglah ke rumah orang tuamu sampai suasana tenang, ujar Panji dengan suara rendah yang nyaris tidak terdengar. Arini tertawa getir, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Pergi sementara? Mas, kamu mengusirku karena fitnah yang bahkan tidak ada buktinya. Buktinya adalah aku tidak percaya lagi padamu, sahut Ibu Sarah cepat. Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga. Bawa semua barang-barang kumuhmu itu dan jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Ibu Sarah menarik lengan Arini secara paksa, menyeretnya menuju tangga untuk mengambil barang-barangnya. Arini tidak melawan. Tenaganya seolah habis tersedot oleh rasa sakit yang luar biasa. Di atas, di dalam kamar yang selama 3 tahun ini ia tempati dengan penuh cinta, Arini melempar koper kecilnya ke atas tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan beberapa helai baju. Ia tidak menyentuh satupun perhiasan pemberian Panji. Ia hanya membawa apa yang ia bawa saat pertama kali datang ke rumah itu. Diana berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya. Kasihan ya, Ratu Drama akhirnya tumbang juga. Lagian, kamu itu cuma benalu di sini, Arini. Mas Panji pantas mendapatkan yang lebih baik, yang setara dengan kami. Arini berhenti mengepak barangnya, menatap Diana dalam-dalam. Tuhan tidak tidur, Diana. Siapapun yang menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Aku pergi bukan karena aku salah, tapi karena aku sadar tempat ini bukan lagi tempat untuk orang yang punya hati. Arini menutup kopernya, menyeretnya melewati Diana yang sempat terkesiap mendengar ucapan Arini. Saat menuruni tangga, ia melihat Panji berdiri di ruang tamu, membelakanginya. Panji bahkan tidak berani menatap istrinya untuk terakhir kali. Mas, panggil Arini pelan. Panji tidak bergeming. Aku pergi. Terima kasih untuk semua luka ini, bisik Arini. Ibu Sarah sudah menunggu di depan pintu besar rumah mereka. Begitu Arini melangkah keluar ke teras, Ibu Sarah langsung membanting pintu dengan keras. Prak! Bunyi pintu itu seolah menjadi tanda berakhirnya sebuah hubungan yang selama ini Arini perjuangkan dengan air mata. Hujan mulai turun membasahi bumi, seolah langit turut merasakan pedihnya hati Arini. Ia berdiri di depan pagar rumah mewah itu, menggenggam erat gagang kopernya. Di dalam sana, ia masih bisa mendengar suara tawa Diana yang samar, merayakan keberhasilannya menyingkirkan sang kakak ipar. Arini melangkah pergi, menyusuri jalanan komplek yang sepi. Pikirannya kosong. Ia hanya tahu satu hal, harga dirinya telah dihancurkan, dan ia harus bertahan hidup demi membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. 1 jam dari sekarang, takdir akan mulai memutar rodanya. Sebuah panggilan telepon yang tidak terduga akan mengubah segalanya. Namun bagi Arini, saat ini hanyalah ada kehampaan dan dinginnya hujan yang menusuk tulang. Rintik hujan yang awalnya malu-malu kini berubah menjadi guyuran deras yang seolah ingin menghapus jejak kaki Arini dari aspal jalanan. Arini terus berjalan, mengabaikan dingin yang mulai menusuk pori-pori kulitnya. Koper kecil di tangan kanannya terasa semakin berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban harga diri yang baru saja diinjak-injak. Ia berhenti di sebuah halte bus yang sepi, sekitar 1 kilometer dari gerbang perumahan elit tersebut. Arini duduk di bangku kayu yang lembab, menatap kosong ke arah jalanan yang berkabut. Pikirannya melayang kembali ke ruang makan tadi. Wajah Ibu Sarah yang penuh kebencian, seringai puas Diana, dan yang paling menyakitkan, tatapan pengecut Panji. 3 tahun, Mas. Bisiknya lirih, suaranya hilang ditelan suara guntur. 3 tahun aku mengabdi, memasak untukmu, merawat ibumu yang sulit, menghadapi sindiran adikmu. Dan hanya butuh satu fitnah untuk membuatmu membuangku seperti sampah. Arini membuka tas kecilnya, memeriksa ponselnya yang masih menyala. Layarnya retak, sama seperti hatinya. Ia ingin menelepon ibunya di kampung, namun ia segera mengurungkan niat itu.
Ibunya sedang dalam masa pemulihan setelah operasi katarak. Kabar bahwa Arini diusir dengan tuduhan mencuri pasti akan meruntuhkan kesehatan sang ibu. Arini tidak boleh menjadi beban. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melambat di depan halte. Arini sempat berharap itu adalah Panji yang datang untuk meminta maaf dan menjemputnya kembali. Jantungnya berdegup kencang. Namun, saat kaca jendela mobil itu turun, yang ia duga salah besar. Itu adalah mobil teman-teman sosialita Diana yang baru saja pulang dari acara pesta. Mereka menatap Arini dengan tatapan merendahkan. "Loh, itu bukannya Arini, istrinya Panji?" Tanya salah satu wanita di dalam mobil dengan nada mengejek. "Kok hujan-hujan bawa koper di pinggir jalan? Habis diusir ya?" Tawa pecah dari dalam mobil tersebut. Arini hanya bisa memalingkan muka, mencoba menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan genangan air yang menciprati ujung gamis Arini yang sudah basah kuyup. Kehinaan itu terasa berlapis-lapis. Di rumah ia dihina, di luar pun ia dipermalukan. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia tahu ia tidak bisa terus meratapi nasib di halte ini. Ia harus mencari tempat berteduh sementara. Ia teringat pada sebuah kontrakan kecil milik teman lamanya, Sari, yang kebetulan sedang kosong di pinggiran kota. Dengan sisa uang di dompetnya yang tidak seberapa, Arini memesan taksi online. Selama perjalanan di dalam taksi, sopir berkali-kali melirik dari kaca spion, mungkin merasa iba melihat kondisi penumpangnya yang berantakan. Arini hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram karena air hujan. Ia tidak sadar bahwa di rumah yang baru saja ia tinggalkan, badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Sementara itu, di kediaman Wijaya, suasana masih terasa panas namun penuh dengan kemenangan bagi pihak tertentu. "Sudah, Bu, jangan dipikirkan lagi," ujar Diana sambil memijat bahu Ibu Sarah di ruang tengah. Barang haram itu kalau sudah keluar dari rumah, auranya jadi lebih positif. "Ibu jangan stres nanti darah tingginya naik." Ibu Sarah mengangguk-angguk, menyesap teh hangatnya. Ibu cuma tidak habis pikir, kok bisa-bisanya dia mencuri? Padahal setiap bulan Panji kasih dia uang belanja yang lebih dari cukup. Panji masuk ke ruangan itu dengan langkah gulai. Ia baru saja selesai mandi, mencoba membersihkan diri dari kegelisahan yang menyiksa batinnya. "Bu, apa kita tidak terlalu keras tadi? Bagaimana kalau dia benar-benar tidak mengambilnya?" "Mas Panji ini gimana sih?" Diana memotong dengan nada tinggi. "Tadi kan sudah jelas, kalung itu hilang setelah dia masuk kamar ibu. Siapa lagi kalau bukan dia? Mas jangan lemah hanya karena dia menangis. Itu cuma air mata buaya." "Sudahlah, Panji," timpal Ibu Sarah dengan suara dingin. "Ibu tidak mau dengar nama perempuan itu lagi di rumah ini. Besok, kamu urus perceraian kalian. Ibu tidak mau punya menantu kriminal." Panji terdiam. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya. Ada bagian kecil dalam hatinya yang berteriak bahwa Arini tidak mungkin melakukannya. Ia tahu Arini adalah wanita yang bahkan akan mengembalikan uang kembalian yang berlebih di pasar. Tapi, ia terlalu takut pada ibunya. Ia terlalu lemah untuk melawan dominasi Ibu Sarah yang selama ini memegang kendali atas hidup dan karirnya. Di sisi lain meja, Diana diam-diam melirik jam dinding di ruang tamu. Pukul 20 malam. Ia tersenyum tipis. Dalam pikirannya, ia sudah merencanakan bagaimana ia akan menggunakan uang hasil penjualan kalung berlian itu untuk melunasi utang-utang judi online-nya yang sudah menumpuk dan diancam oleh penagih utang. Ia merasa sangat cerdik. Ia berhasil mendapatkan uang, dan di saat yang sama, ia berhasil menyingkirkan Arini yang selalu dianggapnya sebagai penghalang karena Arini sering memergoki Diana pulang larut malam dengan bau alkohol. Namun, ketenangan palsu itu tidak berlangsung lama. Tepat 1 jam setelah pintu rumah itu dibanting di depan wajah Arini,
Suasana hening malam itu dipecahkan oleh suara dering telepon rumah yang melengking. Suara itu terdengar sangat mendesak, seolah-olah membawa kabar yang tidak bisa menunggu sampai esok pagi. Ibu Sarah mengangkat alisnya. Siapa malam-malam begini menelepon? Diana merasa jantungnya berdegup sedikit lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Mungkin teman ibu. Panji yang berada paling dekat dengan pesawat telepon, mengangkat gagangnya. Halo? Kediaman Wijaya di sini. Sejenak, wajah Panji berubah tegang. Matanya membelalak, dan tubuhnya seketika menegak. Ya, saya sendiri. Apa? Kepolisian. Mendengar kata kepolisian, Ibu Sarah dan Diana serentak berdiri. Ibu Sarah merasa mungkin itu kabar tentang Arini yang tertangkap karena mencoba menjual kalung curiannya. Sedangkan Diana, mendadak merasa keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Baik, Pak. Kami akan segera ke sana. Suara Panji terdengar bergetar hebat. Ia menutup telepon dengan tangan yang lemas. Ada apa, Panji? Apa si pencuri itu tertangkap saat mau jual kalung ibu? Tanya Ibu Sarah dengan nada penuh kemenangan yang prematur. Panji menoleh ke arah ibunya, lalu matanya beralih ke arah Diana dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara bingung, takut, dan curiga. Bukan Arini, Bu, ucap Panji pelan. Polisi baru saja menggerebek sebuah toko emas yang menjadi penadah barang-barang curian dan pencucian uang. Mereka menemukan kalung berlian ibu di sana. Nah, benar kan? Pasti Arini yang jual ke sana, seru Diana, mencoba menutupi kegugupannya dengan suara keras. Panji menggeleng, wajahnya pucat pasi. Polisi bilang mereka menangkap pemilik toko itu. Dan pemilik toko itu memberikan kesaksian serta bukti rekaman CCTV yang sangat jelas. Pelakunya bukan Arini. Polisi meminta kita datang sekarang juga karena mereka menemukan KTP orang yang menjualnya, dan KTP itu tertinggal di laci kasir saat transaksi sore tadi. Ibu Sarah mengerutkan kening. KTP siapa? Panji menatap adiknya, Diana, dengan tatapan yang seolah ingin menembus jantungnya. KTP atas nama Diana Wijaya. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap, kecuali suara hujan yang semakin menderu di luar, seolah menjadi latar musik bagi kehancuran yang baru saja dimulai. Suasana di dalam mobil menuju kantor polisi terasa sangat mencekam. Panji mengemudi dengan tangan yang mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Di sampingnya, Ibu Sarah duduk kaku, matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Sementara di kursi belakang, Diana terus-menerus menggerakkan kakinya, sebuah tanda kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Mas, ini pasti salah paham. Suara Diana memecah keheningan, terdengar parau dan gemetar. KTP-ku kan hilang minggu lalu. Aku sudah bilang pada kalian, kan? Pasti ada orang yang menemukannya dan menggunakannya untuk memfitnahku. Panji tidak menjawab. Pikirannya melayang pada Arini. Ia baru sadar betapa kejamnya ia 1 jam yang lalu. Bayangan istrinya yang berjalan menembus hujan tanpa payung mulai menghantui nuraninya. Begitu sampai di kantor polisi, mereka disambut oleh aroma kopi instan dan suara ketikan komputer yang monoton. Seorang perwira polisi, Inspektur Wahyu, mempersilakan mereka masuk ke ruang penyidikan. Terima kasih sudah datang cepat, Pak Panji, Ibu Sarah, ujar Inspektur Wahyu dengan nada formal. Kami baru saja melakukan operasi tangkap tangan di toko emas, Maju Jaya. Pemiliknya terlibat jaringan pencucian uang. Dalam pemeriksaan, kami menemukan sebuah kalung berlian yang sangat mencolok. Ibu Sarah melihat kalung yang diletakkan di dalam plastik transparan di atas meja. Itu memang kalung saya, bisiknya lemas. Pemilik toko mengaku membelinya sore tadi pukul 4 sore. Dia sangat kooperatif karena tidak ingin dijerat pasal penadah barang curian. Lanjut polisi itu. Ia kemudian memutar sebuah layar monitor ke arah mereka. Kami meminta Anda melihat rekaman CCTV ini. Layar menunjukkan sudut toko emas yang cukup mewah. Di sana,
Seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan syal menutupi sebagian wajahnya sedang berbicara dengan penjaga toko. Meski berusaha menyamar, postur tubuh, tas branded edisi terbatas, dan jam tangan yang dikenakannya tidak bisa menipu keluarga itu. Itu tas yang kubelikan untuk ulang tahunmu bulan lalu, Diana. Suara Panji terdengar seperti geraman rendah. Di layar, wanita itu melepas kacamata hitamnya saat hendak menandatangani dokumen. Wajah Diana terpampang jelas, sangat jelas. Bahkan dalam rekaman itu, ia sempat tersenyum saat menerima tumpukan uang tunai dari pemilik toko. Tidak mungkin, ini editan. Ini teriak Diana histeris, mencoba berdiri namun kakinya terasa seperti jeli. Inspektur Wahyu mengeluarkan sebuah benda lagi dari laci. Sebuah kartu identitas asli. Kami juga menemukan KTP ini. Pemilik toko bilang, wanita ini terburu-buru dan menjatuhkannya saat memasukkan uang ke dalam tas. Dan satu lagi, polisi itu mengeluarkan sebuah ponsel dari kantong bukti. Ini ponsel milik tersangka pemilik toko. Ada riwayat percakapan WhatsApp dengan nomor yang terdaftar atas nama Diana Wijaya, mendiskusikan harga kalung ini sejak 3 hari yang lalu. Ibu Sarah menoleh ke arah putri bungsunya. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan saat mengusir Arini, kini berubah menjadi pucat pasi dan penuh kehancuran. Diana, kamu benar-benar melakukan ini. Bu, aku butuh uang, Bu. Aku ditagih terus sama orang-orang itu. Diana jatuh bersimpuh di kaki ibunya, menangis meraung-raung. Mereka mengancam akan menyebarkan foto-fotoku kalau aku tidak bayar utang judiku. Aku cuma mau pinjam sebentar, nanti aku tebus lagi kalau aku menang. Menang? Jadi benar kamu berjudi? Panji berdiri, kemarahannya meledak. Ia menggebrak meja hingga botol air mineral di sana terjatuh. Kamu mencuri barang ibu. Lalu kamu memfitnah Arini seolah dia pelakunya? Kamu menaruh cincin di tasnya agar kami mengusirnya. Diana hanya bisa menangis sesenggukan, tidak mampu lagi membela diri. Kebohongan yang ia susun dengan rapi runtuh dalam sekejap oleh kecerobohannya sendiri. Ibu Sarah merasa dunianya berputar. Ia teringat bagaimana ia menyebut Arini, pencuri, dan keluarga miskin serakah. Ia teringat bagaimana ia menyeret menantunya keluar ke tengah hujan. Kenyataannya, pencuri sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri yang selama ini ia manjakan dan ia bangga-banggakan. Pak Polisi, suara Ibu Sarah terdengar sangat tua dan rapuh. Berapa utang anak saya sampai dia berbuat senekat ini? Menurut data dari aplikasi yang kami lacak melalui ponselnya, total utang pinjaman ilegal dan judi online saudari Diana mencapai 800 juta rupiah, Ibu. Dan ini bukan transaksi pertamanya di toko emas tersebut. Ada beberapa perhiasan lain yang tercatat dijual olehnya dalam 3 bulan terakhir. Ibu Sarah memegang dadanya yang terasa sesak. Perhiasan-perhiasannya yang selama ini ia pikir hilang karena keteledorannya sendiri, ternyata habis dijual oleh putrinya. Ibu. Diana mencoba meraih tangan ibunya. Jangan sentuh aku. Ibu Sarah menepis tangan Diana dengan kasar. Matanya menyala karena amarah dan malu yang luar biasa. Kamu sudah menghancurkan nama keluarga kita. Kamu sudah membuatku menjadi ibu yang paling jahat di dunia bagi Arini. Panji segera keluar dari ruangan itu dengan langkah 1000. Ia merogoh ponselnya, mencoba menghubungi Arini. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Panji memukul dinding kantor polisi dengan tinjunya. Arini, maafkan aku bodoh. Aku benar-benar suami bodoh. Ia berlari menuju mobil, berniat mencari Arini di tengah badai malam itu. Namun, ia tidak tahu harus mencari kemana. Arini tidak punya kerabat di kota ini, dan rumah orang tuanya berjarak 10 jam perjalanan darat. 1 jam yang lalu, ia punya keluarga yang utuh meski penuh ketegangan. Sekarang, ia menyadari ia telah membuang permata yang sebenarnya demi menutupi borok sebuah batu palsu.
Malam semakin larut, namun jalanan kota tidak memberikan petunjuk apapun bagi Panji. Ia mengemudikan mobilnya seperti orang kesurupan, menyisir setiap trotoar, halte bus, dan emperan toko yang mungkin dijadikan tempat berteduh oleh Arini. Pikirannya terus terngiang pada suara pintu yang berdebam keras saat ibunya mengusir Arini. Suara yang kini terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. "Arini, tolong angkat." Gumam Panji frustrasi sambil terus menekan tombol panggil di ponselnya. Hasilnya tetap sama. Operator seluler menjawab dengan nada datar yang menjengkelkan. Sementara itu, di kantor polisi, Ibu Sarah terduduk lesu di kursi kayu panjang. Ia harus melihat putri kesayangannya, Diana, dibawa ke ruang pemeriksaan lebih lanjut. Polisi tidak bisa melepas Diana begitu saja karena keterlibatannya dalam jaringan penadahan barang curian yang sedang diselidiki. Aib yang selama ini ditutupi Diana terbongkar satu persatu di depan mata Ibu Sarah. Inspektur Wahyu menunjukkan berkas digital berisi tangkapan layar percakapan Diana dengan para penagih utang. Kata-kata kasar, ancaman penyebaran foto pribadi, hingga rincian bunga berbunga dari judi online itu membuat Ibu Sarah merasa mual. "Anak yang aku banggakan ternyata seorang penjudi dan pencuri," bisik Ibu Sarah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah wajahnya baru saja disiram kotoran di depan umum. Di tempat lain, Panji memutuskan untuk mendatangi rumah kontrakan Sari, sahabat Arini yang pernah beberapa kali berkunjung ke rumah mereka. Ia berharap instingnya benar. Setelah berputar-putar di gang sempit yang becek, ia akhirnya menemukan rumah mungil itu. Panji turun dari mobil dan menggedor pintu kayu tua itu dengan tidak sabar. "Arini! Arini, aku tahu kamu di dalam. Tolong buka." Pintu terbuka, namun bukan Arini yang muncul. Sari berdiri di sana dengan wajah ketus dan mata yang menyala penuh amarah. "Mau apa lagi kamu ke sini, Panji?" tanya Sari tanpa embel-embel kesopanan. "Arini ada di sini, kan? Tolong, Sar, aku harus bicara. Ini semua salah paham. Diana yang melakukannya, bukan Arini." Suara Panji terdengar serak. Sari tertawa sinis, tawa yang penuh dengan penghinaan. "Salah paham? Kamu bilang salah paham setelah membiarkan istrimu diseret keluar seperti binatang? Setelah kamu diam saja saat dia difitnah sebagai pencuri?" "Aku tahu aku salah, Sar. Aku khilaf. Tapi sekarang aku mau menjemputnya." "Di mana dia?" "Dia tidak ada di sini," jawab Sari singkat. "Tadi dia memang meneleponku sambil menangis sesenggukan." Suaranya hampir hilang karena terlalu banyak menangis di tengah hujan. "Dia cuma minta izin untuk mengambil kunci cadangan kontrakan ini yang kutitipkan di warung depan. Jadi dia di dalam." Panji mencoba merangsek masuk. Sari mendorong bahu Panji dengan kuat. "Dengar, Panji. Dia tadi ke sini hanya untuk mengganti baju basahnya. Lalu dia pergi lagi. Dia bilang dia tidak mau ditemukan oleh siapapun dari keluarga Wijaya. Dia merasa jijik bahkan hanya untuk melihat bayangan rumah kalian di pikirannya." "Pergi kemana?" "Ke rumah orang tuanya. Kalau aku tahu pun, aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak pantas mendapatkan wanita sebaik dia. Pulanglah. Urus saja adikmu yang suci, itu dan ibumu yang sombong itu." "Prak!" Sari membanting pintu tepat di depan hidung Panji, persis seperti yang dilakukan Ibu Sarah pada Arini 1 jam yang lalu. Panji berdiri mematung di teras yang sempit. Kehampaan mulai menyergapnya. Ia kembali ke mobil dan mendapati sebuah pesan masuk dari ibunya. "Panji, pulanglah. Polisi bilang Diana harus ditahan untuk sementara karena ada bukti keterlibatan lebih dalam." "Ibu tidak kuat, Panji," dada ibu sesak. Panji melempar ponselnya ke kursi penumpang. Ia merasa terjepit di antara dua kehancuran. Adiknya dipenjara karena kriminalitas yang nyata, sementara istrinya menghilang membawa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Ia mulai menyadari bahwa aib yang sebenarnya bukanlah kemiskinan keluarga Arini yang selama ini dihina oleh ibunya.
Aib yang sebenarnya adalah karakter mereka sendiri, keluarga Wijaya yang merasa terhormat namun keropos di dalam. Dalam perjalanan pulang, Panji melewati jembatan besar kota. Ia melihat ke bawah, ke arah sungai yang meluap karena hujan. Ia teringat betapa Arini sangat takut pada petir, dan malam ini, Arini harus menghadapinya sendirian tanpa tempat berlindung yang pasti. Semua karena dirinya yang tidak punya keberanian untuk menjadi seorang suami. Penyesalan itu mulai membakar jantungnya. Namun ia belum tahu bahwa ini barulah permulaan dari penderitaan panjang yang akan menimpa keluarganya. Rumah besar keluarga Wijaya yang biasanya terang benderang kini terasa seperti makam yang dingin. Ibu Sarah duduk di sofa ruang tamu, matanya sembab dan napasnya tersengal. Panji baru saja kembali dengan tangan hampa. Ia tidak menemukan Arini, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Baru saja Panji hendak duduk, ponsel rumah kembali berdering. Itu dari Inspektur Wahyu. Ada perkembangan baru yang mengharuskan Panji kembali ke kantor polisi, atau mendengarkan penjelasan melalui sambungan telepon yang direkam. Panji menyalakan pelantang suara agar ibunya bisa mendengar. Pak Panji. Suara Inspektur Wahyu terdengar berat. Kami baru saja melakukan pemeriksaan digital forensik pada ponsel saudari Diana. Kami menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pencurian kalung. Ibu Sarah memajukan duduknya, tangannya mencengkeram bantal sofa dengan erat. Ternyata, saudari Diana tidak hanya mencuri perhiasan. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah memalsukan tanda tangan Ibu Sarah untuk mencairkan beberapa deposito di bank. Total kerugiannya mencapai miliaran rupiah, ungkap polisi itu. Ibu Sarah terpekik, tangannya menutup mulut. Miliaran? Tapi uang itu untuk biaya operasional yayasan dan tabungan masa tua saya. Tidak hanya itu, lanjut Inspektur Wahyu. Kami menemukan bukti bahwa saudari Diana sengaja merencanakan fitnah terhadap Ibu Arini sejak sebulan lalu. Ada percakapan dengan seorang temannya di mana dia menulis, "Tenang saja, kalau uangnya habis, aku tinggal taruh barangnya di kamar si miskin itu. Ibu pasti akan langsung mengusirnya dan aku aman." Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi Ibu Sarah. Ia teringat betapa gigihnya Diana meyakinkannya bahwa Arini adalah wanita bermuka dua. Ia teringat bagaimana ia menghina Arini dengan sebutan benalu dan pencuri. Ternyata, putri kandungnya sendiri yang ia puja-puja adalah serigala berbulu domba yang secara sistematis merampoknya. Satu lagi, Pak Panji, tambah polisi. Terkait laporan kehilangan cincin kawin Anda yang dulu sempat membuat heboh rumah, kami menemukannya di daftar barang yang dijual Diana ke toko emas yang sama 2 bulan lalu. Jadi, tuduhan Diana saat itu bahwa Arini menghilangkannya adalah bohong besar. Panji jatuh terduduk di lantai. Cincin itu? Saat cincin itu hilang, Panji sempat mendiamkan Arini selama 1 minggu karena merasa Arini ceroboh. Arini sampai menangis semalaman mencari cincin itu di setiap sudut rumah, bahkan sampai membongkar saluran air hingga tangannya luka-luka. Dan ternyata, Diana yang menjualnya demi menaruh taruhan di meja judi. "Cukup, Pak, cukup," isak Ibu Sarah. "Saya tidak kuat lagi." Telepon ditutup. Keheningan yang menyiksa kembali menyergap. Tiba-tiba, Ibu Sarah mulai terbatuk hebat. Wajahnya membiru, tangannya memegangi dada kiri. "Ibu, Ibu kenapa?" Panji panik. Dada Ibu sakit sekali." "Panji? Arini, di mana Arini?" Suara Ibu Sarah melemah. Penyesalan yang datang bertubi-tubi bersamaan dengan kenyataan pahit tentang Diana membuat jantungnya tidak kuat menahan beban. Panji segera menggendong ibunya menuju mobil. Dalam kepanikannya, ia teringat bahwa selama ini, Arinilah yang paling tahu jadwal obat ibunya. Arini yang selalu memijat kaki ibunya setiap malam meski sering dibentak. Arini yang selalu siaga saat tensi ibunya naik. Sekarang, saat ibunya ambruk, Panji bahkan tidak tahu di mana botol obat darurat ibunya diletakkan. Saat ia memacu mobil menuju rumah sakit,
Panji melihat ke arah kursi penumpang yang kosong. Di sana biasanya Arini duduk, memegang tangan ibunya dengan lembut jika mereka sedang pergi bersama. Sekarang, kursi itu dingin dan sepi. Di tengah perjalanan, sebuah pesan masuk ke ponsel Panji dari nomor asing. Aku sudah di perjalanan menuju bandara. Jangan cari aku lagi. Semua barang pemberianmu sudah aku tinggalkan di kontrakan Sari. Aku tidak butuh apa-apa dari keluarga kalian, termasuk permintaan maafmu. Biarlah kebenaran yang berbicara lewat waktu. Arini, tidak, teriak Panji di dalam mobil. Namun, ia tidak bisa berputar arah. Ibunya di kursi belakang sudah mulai kehilangan kesadaran. Panji terisak di balik kemudi. Ia baru saja kehilangan istrinya secara permanen di saat ia baru menyadari betapa busuknya orang-orang yang ia bela selama ini. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Sarah langsung dilarikan ke ruang ICU. Dokter mengatakan ia terkena serangan jantung akut akibat stres berat. Panji berdiri sendirian di koridor rumah sakit yang dingin, menatap dinding putih yang seolah menertawakan kebodohannya. Aib sudah terbongkar. Harta sudah ludes. Adik di penjara. Ibu diambang kematian. Dan istri yang tulus telah pergi selamanya. Penebusan dosa yang harus dijalani Panji dan ibunya baru saja dimulai. Cahaya lampu neon di koridor rumah sakit berpijar pucat, memantulkan bayangan Panji yang tampak ringkih. Di dalam ruang ICU, Ibu Sarah terbaring lemah dengan berbagai selang yang menopang hidupnya. Dokter mengatakan kondisinya kritis. Syok emosional yang dialaminya terlalu berat untuk jantungnya yang memang sudah menua. Panji duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Di tangannya, ia memegang ponsel yang menampilkan rekaman CCTV yang dikirimkan oleh Inspektur Wahyu sebagai barang bukti tambahan. Ia menekan tombol play. Di layar ponselnya, ia melihat kejadian 3 hari yang lalu, hari di mana kalung itu hilang. Rekaman itu berasal dari kamera pengawas tersembunyi yang dulu dipasang Panji di lorong lantai 2 tanpa sepengetahuan penghuni rumah lainnya, awalnya untuk keamanan dari orang luar. Dalam video itu, terlihat Arini keluar dari kamar Ibu Sarah membawa tumpukan sprei kotor. Wajahnya tampak lelah namun tenang. Tak lama setelah Arini menuruni tangga, pintu kamar tamu terbuka. Diana keluar dengan langkah mengendap-endap. Ia masuk ke kamar ibunya, lalu keluar hanya dalam waktu 2 menit dengan tangan yang disembunyikan di balik saku batrobenya. Panji memperbesar gambar. Ia melihat dengan jelas Diana masuk ke kamar Arini, lalu memasukkan sesuatu ke dalam saku tas kerja Arini yang tergantung di balik pintu. Ya Tuhan! Rintih Panji. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat istrinya difitnah dengan cara yang begitu murah, dan ia, sebagai suami, justru menjadi hakim yang paling kejam. Panji teringat bagaimana Arini bersumpah demi Tuhan sambil menangis di bawah kakinya malam itu. Namun ia justru melepaskan tangan Arini dan membiarkannya diseret keluar oleh ibunya. Tiba-tiba, seorang petugas kepolisian datang menghampiri Panji di rumah sakit. Pak Panji, maaf mengganggu. Ada beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani terkait penahanan saudari Diana. Selain itu, kami menemukan bukti baru terkait manipulasi tanda tangan pada surat tanah milik Ibu Sarah. Panji mendongak, matanya merah karena kurang tidur dan tangis. Surat tanah. Ya, saudari Diana ternyata telah menjaminkan sertifikat rumah utama keluarga Wijaya kepada seorang rentenir kelas kakap, untuk menutupi utang judi online-nya yang membengkak. Jika utang itu tidak dilunasi dalam waktu 7 hari, rumah tersebut akan disita. Jelas petugas itu datar. Informasi itu seperti hantaman palu godam ke kepala Panji. Rumah itu adalah peninggalan almarhum ayahnya, satu-satunya harta yang paling dijaga oleh Ibu Sarah. Ternyata, Diana tidak hanya mencuri perhiasan. Ia telah menjual atap tempat mereka berteduh. Berapa jumlahnya? Tanya Panji dengan suara bergetar. 2 miliar rupiah, Pak. Itu belum termasuk bunga. Panji tertawa getir, tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Semua kekayaan yang dibangga-banggakan ibunya,
Semua kesombongan yang mereka gunakan untuk merendahkan Arini, ternyata hanyalah istana pasir yang sedang tersapu ombak. Mereka jatuh miskin dalam semalam karena darah daging mereka sendiri. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen kecil dekat bandara, Arini duduk di tepi tempat tidur. Ia telah mengganti pakaiannya yang basah kuyup dengan kaos sederhana milik Sari. Di depannya ada sebuah paspor dan tiket pesawat menuju Singapura. Sari masuk membawa secangkir teh hangat. Arini, kamu benar-benar mau pergi? Kamu punya hak untuk menuntut balik mereka atas pencemaran nama baik. Polisi sudah meneleponku. Mereka bilang semua sudah terbukti. Diana pelakunya. Arini menyesap tehnya perlahan. Matanya yang sembab kini terlihat lebih tegas. Aku tidak butuh menuntut siapapun, Sar. Keadilan dari Tuhan sudah cukup bagiku. Jika aku kembali dan menuntut, aku hanya akan masuk kembali ke lingkaran racun mereka. Tapi Panji mencarimu seperti orang gila. Dia baru saja mengirim pesan padaku, bilang ibunya kritis di rumah sakit. Arini terdiam sejenak. Ada secuil rasa perih di hatinya mendengar nama Ibu Sarah, namun rasa sakit karena pengusiran itu jauh lebih dominan. Ibunya sakit karena perbuatan anaknya sendiri, bukan karena aku. Selama 3 tahun, aku sudah memberikan semua cintaku, tapi mereka membalasnya dengan hinaan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi mereka bahwa kehormatan tidak dibeli dengan harta, melainkan dengan akhlak. Arini berdiri, menarik kopernya. Aku sudah menerima tawaran kerja di perusahaan paman di Singapura sejak bulan lalu. Tapi dulu aku menolaknya karena ingin menjadi istri yang berbakti pada Panji. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk tinggal. Kamu tidak mau mendengar permintaan maaf mereka? Tanya Sari. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh luka sekaligus kelegaan. Maaf itu mudah diucapkan, tapi kepercayaan yang hancur tidak bisa disambung lagi. Biarkan mereka hidup dengan penyesalan itu. Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada penjara manapun. Tepat saat Arini melangkah keluar menuju taksi yang akan membawanya ke bandara, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Panji masuk. Arini, tolong. Ibu ingin bertemu. Dia terus memanggil namamu. Kami sudah tahu semuanya. Maafkan kami, Arini. Aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk menebus semuanya. Arini membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak membalas. Ia mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah di lobi apartemen. 1 jam yang lalu, ia diusir seperti sampah. Sekarang, ia pergi sebagai wanita merdeka yang tidak lagi bisa dibeli dengan kata-kata manis atau air mata buaya. Di rumah sakit, monitor jantung Ibu Sarah tiba-tiba berbunyi panjang. PIP. Suara monitor jantung yang memanjang di ruang ICU memicu kepanikan luar biasa. Panji berteriak memanggil dokter, sementara para perawat segera melakukan tindakan resusitasi. Tubuh Ibu Sarah yang renta tampak tersentak setiap kali alat pacu jantung bekerja. Di luar ruangan, Panji jatuh berlutut, menangkupkan wajahnya di telapak tangan yang gemetar. Tuhan, jangan sekarang, beri dia kesempatan untuk meminta maaf pada Arini, rintihnya. Setelah 10 menit yang terasa seperti selamanya, detak jantung Ibu Sarah kembali muncul meski sangat lemah. Ia berada dalam kondisi koma. Dokter keluar dengan wajah lelah, memberikan kabar bahwa peluang Ibu Sarah untuk pulih sepenuhnya sangat kecil karena kerusakan pada otot jantungnya. Kemarahan Panji mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Ia meninggalkan rumah sakit menuju kantor polisi. Ia tidak peduli ini sudah lewat tengah malam. Ia harus berhadapan dengan wanita yang telah menghancurkan hidup mereka. Di ruang kunjungan darurat, Diana muncul dengan pakaian tahanan oranye. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal kini terlihat kusam dan bengkak karena tangis. Begitu melihat Panji, ia mencoba memasang wajah memelas. Mas Panji, Mas, tolong keluarkan aku dari sini.
Tempat ini kotor. Mas, aku takut. Panji hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah Diana lihat sebelumnya. Di mana Arini menaruh perhiasanmu? Diana. Diana tersentak. Mas, apa maksudmu? Jangan berbohong lagi, bentak Panji. Suaranya menggema di ruangan sempit itu hingga membuat petugas jaga menoleh. Aku sudah melihat rekaman CCTV tersembunyi. Aku sudah tahu kamu memasukkan cincin ke tas Arini. Aku sudah tahu kamu menjual kalung ibu. Dan aku tahu kamu menjaminkan sertifikat rumah kita. Wajah Diana seketika menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa topengnya telah hancur total. Mas, aku terdesak. Orang-orang itu, mereka mengancam akan membunuhku kalau aku tidak bayar bunga judinya. Jadi kamu lebih memilih membunuh harga diri kakak iparmu? Kamu tahu Arini hampir gila karena fitnahmu? Dan sekarang ibu koma di rumah sakit karena perbuatanmu. Diana terbelalak. Ibu koma. Ya. Dan rumah kita akan disita dalam 7 hari karena utang harammu itu. Panji berdiri, mendekatkan wajahnya ke jeruji pembatas. Kamu bukan lagi adikku. Kamu adalah aib bagi keluarga ini. Polisi telah membongkar semua riwayatmu. Kamu tidak hanya mencuri, kamu juga menggelapkan dana yayasan yatim piatu yang ibu kelola. Kamu benar-benar iblis, Diana. Mas, tolong, jangan biarkan aku di sini. Diana meratap, mencoba meraih tangan Panji, namun Panji menariknya kembali. Kamu akan tetap di sini, Diana. Aku tidak akan menyewa pengacara untukmu. Aku akan membiarkan hukum menjeratmu sampai ke akar-akarnya. Itu adalah harga yang pantas untuk air mata yang Arini tumpahkan di tengah hujan tadi malam. Panji berjalan keluar tanpa menoleh lagi ke arah adiknya yang meraung-raung memanggil namanya. Di dalam hatinya, rasa benci pada Diana sama besarnya dengan rasa benci pada dirinya sendiri. Sambil berjalan menuju parkiran, Panji menerima telepon dari asisten rumah tangganya yang baru saja kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barang Ibu Sarah. Bapak, ada sesuatu yang harus Bapak lihat di kamar Non Diana. Suara asisten itu terdengar ketakutan. Ada apa lagi? Tanya Panji lelah. Saya menemukan sebuah buku harian dan beberapa surat di bawah kasurnya saat membersihkan kamar. Sepertinya, ini sudah direncanakan sangat lama. Panji segera memacu mobilnya kembali ke rumah yang sebentar lagi bukan miliknya itu. Di kamar Diana yang berantakan, asisten rumah tangga menunjukkan sebuah buku catatan kecil. Panji membukanya dan merasakan darahnya mendidih saat membaca isinya. Di dalam buku itu, Diana mencatat setiap rencana jahatnya. Ada daftar barang yang sudah ia curi selama 2 tahun terakhir, termasuk barang-barang milik Arini yang selama ini dikira Arini hilang karena keteledorannya. Yang paling mengejutkan adalah sebuah catatan berjudul, Target, Mengusir si Miskin. Di sana tertulis, Ibu mulai sering membela Arini karena Arini rajin. Aku harus buat ibu benci padanya. Mulai dengan hilangkan kunci, lalu perhiasan kecil, terakhir kalung berlian. Kalau Arini pergi, Mas Panji pasti akan depresi dan aku bisa lebih mudah menguasai uang ibu tanpa ada yang mengawasi. Panji meremas buku itu hingga lecek. Ternyata, selama ini Arini hidup di tengah sarang ular. Setiap kebaikan yang Arini lakukan dianggap ancaman oleh Diana. Dan ia, suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi senjata yang digunakan Diana untuk menusuk istrinya sendiri. Ia terduduk di lantai kamar yang dingin. Penyesalan itu datang seperti gelombang pasang yang menenggelamkannya. Ia melihat ke arah kalender di dinding. Hari ini seharusnya adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Ia sudah memesan restoran mewah, namun ia membatalkannya kemarin karena terpengaruh hasutan Diana bahwa Arini hanya menginginkan hadiah mahal darinya. Arini, maafkan aku. Bisik Panji di tengah keheningan rumah yang kini terasa seperti neraka. Namun, Arini tidak lagi berada di bawah langit yang sama. Di ketinggian ribuan kaki, di dalam pesawat yang membelah awan malam,
Arini menatap lampu-lampu kota yang mengecil dari jendela. Ia tidak tahu tentang kondisi Ibu Sarah, tidak tahu tentang rumah yang akan disita, dan tidak peduli lagi pada aib Diana yang terbongkar. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini, ia telah lahir kembali. 7 hari telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Wijaya. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kesombongan Ibu Sarah kini ditempeli stiker penyitaan. Panji tidak mampu berbuat banyak. Tabungan pribadinya telah habis untuk biaya rumah sakit dan menutupi sebagian kecil dana yayasan yang dikorupsi Diana agar tidak menjadi skandal publik yang lebih luas. Di bangsal rumah sakit, bau antiseptik menyambut Panji saat ia melangkah masuk ke ruang rawat ibunya. Ibu Sarah telah melewati masa kritisnya, namun kondisinya jauh dari kata baik. Ia mengalami stroke ringan akibat serangan jantung tersebut, membuat sebagian wajahnya kaku dan bicaranya tidak jelas. Panji. Suara Ibu Sarah terdengar serak dan terpatah-patah. Iya, Bu. Panji di sini. Panji menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin dan kurus. Mata Ibu Sarah bergerak gelisah ke arah pintu. Ini. Panji menunduk, hatinya seperti diiris sembilu. Arini sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak bisa dihubungi lagi. Panji sudah mencari kemana-mana, tapi dia benar-benar menutup akses untuk kita. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Ibu Sarah yang keriput. Ia mencoba menggerakkan tangan kirinya yang lemah, menunjuk ke arah tas yang ada di meja. Ambil. Panji membuka tas ibunya dan menemukan sebuah kotak beludru kecil yang selama ini disimpan di laci rahasia lemari Ibu Sarah. Di dalamnya ada sebuah bros emas berbentuk mawar, perhiasan favorit almarhumah ibu dari Ibu Sarah. Dulu, Ibu mau kasih ini ke Arini kalau dia hamil, bisik Ibu Sarah dengan susah payah. Penyesalan tampak jelas di matanya. Ibu jahat, Panji. Ibu termakan hasutan Diana. Ibu usir malaikat demi ular. Bukan hanya ibu, Panji juga salah, sahut Panji dengan suara parau. Panji tidak punya pendirian. Panji membiarkan Arini dihina di depan mata Panji sendiri. Ibu Sarah terisak, sebuah pemandangan yang langka bagi sosok wanita yang selama ini dikenal angkuh dan keras kepala. Rumah gimana? Panji terdiam sejenak, mencoba menyusun kata-kata agar ibunya tidak kembali syok. Kita harus pindah, Bu. Besok adalah hari terakhir kita bisa tinggal di sana. Panji sudah menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk kita berdua. Mendengar kata, pindah, Ibu Sarah memejamkan mata rapat-rapat. Kehilangan harta benda adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Namun kehilangan Arini adalah lubang di jiwanya yang tidak akan pernah tertutup. Ia teringat bagaimana Arini dengan sabar menyuapinya saat ia sakit flu. Padahal saat itu ia baru saja memaki Arini karena masakan yang kurang garam. Keesokan harinya, proses pengosongan rumah dimulai. Panji mengemasi barang-barang seperlunya. Saat melewati kamar tamu yang dulu sering digunakan Arini untuk menyendiri jika sedang sedih, Panji menemukan sebuah surat di bawah kaki meja rias. Surat itu ditulis Arini setahun yang lalu, namun tampaknya tidak pernah dikirimkan. Mas Panji, mungkin aku bukan istri yang sempurna di mata ibu dan Diana. Aku tahu aku tidak berasal dari keluarga kaya, tapi aku sangat mencintaimu. Terkadang aku merasa lelah dengan semua tuduhan ini, tapi aku selalu bertahan karena aku percaya kamu adalah pelindungku. Aku berharap suatu saat nanti, kita bisa memiliki rumah kecil sendiri, tanpa ada rasa curiga dan benci. Aku hanya ingin kita bahagia. Panji meremas surat itu, jatuh terduduk di lantai kamar yang sudah kosong. Mimpi Arini sangat sederhana, hanya ingin dicintai dan dipercayai. Namun, mereka justru memberinya neraka di dalam rumah yang disebut istana. Saat Panji sedang mengangkut kardus terakhir ke mobil, sebuah mobil polisi berhenti di depan pagar. Inspektur Wahyu turun dengan wajah serius. Pak Panji,
Saya ingin menginformasikan bahwa berkas perkara saudari Diana sudah lengkap. Persidangan akan dimulai minggu depan. Selain itu, kami menemukan bahwa Diana terlibat dalam jaringan penipuan investasi bodong bersama beberapa rekannya. Hukuman yang menantinya bisa sangat berat, ujar Inspektur Wahyu. Lakukan saja apa yang harus dilakukan, Pak, jawab Panji datar. Saya tidak akan menghalangi keadilan lagi. Satu lagi, polisi itu ragu sejenak. Kami sempat melacak manifest penerbangan atas nama Arini Wijaya. Dia berangkat ke Singapura 6 hari yang lalu. Tampaknya dia memulai kontrak kerja di sana. Panji tertegun. Singapura. Begitu dekat, namun terasa di belahan dunia lain. Ia ingin menyusulnya, ingin bersimpuh di kaki Arini, namun ia sadar ia tidak punya hak lagi. Ia harus mengurus ibunya yang sakit dan menghadapi kemiskinan yang kini menjemput mereka. Ibu Sarah dibawa keluar dari rumah menggunakan kursi roda. Sebelum masuk ke mobil, ia menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia pamerkan kepada teman-teman sosialitanya, kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran karakternya. Keluar kamu dari rumah ini. Kata-kata yang ia teriakan pada Arini seminggu yang lalu kini seolah berbalik kepada dirinya sendiri. Sekarang, dialah yang harus keluar dari rumah itu dengan kehinaan, tanpa ada lagi menantu tulus yang bersedia menuntun tangannya. Ayo, Bu. Kita pergi, ujar Panji sambil mulai menjalankan mesin mobil. Mereka pergi meninggalkan kemewahan menuju kehidupan baru yang pahit. Di atas spion mobil, gantungan kunci pemberian Arini masih tergantung, sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati telah mereka buang dengan sengaja. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan keluarga Wijaya. Kehidupan Panji kini berubah total. Setiap pagi, ia tidak lagi terbangun di kamar luas dengan pendingin ruangan yang sejuk, melainkan di sebuah kontrakan sempit yang bising oleh suara kendaraan dari jalan raya. Ia bekerja 2 kali lipat lebih keras sebagai manajer di sebuah perusahaan distribusi kecil, karena perusahaan milik keluarganya sudah pailit akibat penggelapan yang dilakukan Diana. Ibu Sarah kini hanya bisa duduk di kursi roda. Sebagian tubuhnya lumpuh, dan kemampuannya berbicara sangat terbatas. Namun, ingatannya tentang Arini justru semakin tajam. Setiap kali Panji pulang kerja, Ibu Sarah akan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah bertanya tanpa kata, "Di mana dia?" Panji tidak pernah menyerah. Setiap akhir pekan, ia menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membayar agen pelacak atau sekadar mencari informasi di media sosial. Ia bahkan sempat nekat terbang ke Singapura hanya dengan modal informasi, bekerja di perusahaan paman. Namun, Singapura bukan kota kecil, dan tanpa bantuan Arini yang ingin ditemukan, Panji seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Suatu sore di Singapura, Arini melangkah keluar dari gedung perkantoran mewah di kawasan Marina Bay. Ia tampak sangat berbeda. Rambutnya dipotong bob rapi, ia mengenakan setelan kerja yang elegan, dan sorot matanya kini penuh dengan rasa percaya diri. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita yang dulu selalu menunduk ketakutan di depan mertuanya. Ia kini menjabat sebagai manajer operasional di perusahaan ekspor-impor milik pamannya. Keahliannya yang selama ini terpendam di dapur rumah keluarga Wijaya ternyata sangat berguna di dunia profesional. "Arini, ada kiriman lagi di meja kerjamu," ujar rekan kerjanya, seorang wanita lokal bernama Chloe. Arini masuk ke ruangannya dan menemukan sebuah buket bunga mawar putih dengan kartu ucapan. Ia tahu siapa pengirimnya. Panji. Entah bagaimana caranya, Panji berhasil menemukan alamat kantornya sebulan yang lalu. Sejak saat itu, setiap minggu selalu ada bunga atau surat yang datang. Arini membuka kartu ucapan itu dengan tangan yang tenang. "Arini, aku tidak memintamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ibu sudah tahu semuanya." Dia sangat menyesal. Setiap hari dia menangis memanggil namamu. "Jika kamu punya waktu, tolong hubungi aku, sekali saja. Aku hanya ingin mendengar bahwa kamu baik-baik saja."
Arini meletakkan kartu itu di meja tanpa membacanya 2 kali. Ia tidak merasa benci, namun ia juga tidak merasa rindu. Perasaan itu sudah mati di malam hujan saat ia diusir. Baginya, Panji dan ibunya adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu telepon dari Sari, sahabatnya di Indonesia. "Halo, Sar? Ada apa?" "Arini, aku merasa harus memberitahumu ini." Suara Sari terdengar ragu. "Aku tidak sengaja bertemu Panji di pasar tradisional pagi tadi. Dia sangat berbeda, Rin. Dia terlihat kurus, kusam, dan dia membelikan bubur instan untuk ibunya. Dia bilang padaku kalau Ibu Sarah kena stroke kedua dan sekarang hanya bisa terbaring di tempat tidur." Tangan Arini yang memegang gagang telepon sedikit menegang. "Sari, kenapa kamu memberitahuku ini?" "Karena Panji memohon padaku sambil menangis, Rin. Dia bilang dia tidak minta kamu pulang untuk jadi istrinya lagi. Dia cuma mau kamu bicara lewat telepon dengan ibunya. Dia takut umur ibunya tidak lama lagi, dan ibunya tidak bisa pergi dengan tenang sebelum minta maaf padamu." Arini terdiam. Pikirannya melayang pada saat Ibu Sarah membanting pintu di depan wajahnya. Ia ingat rasa dingin air hujan dan rasa sakit di dadanya. Namun, ia juga ingat saat-saat awal pernikahan ketika Ibu Sarah sesekali memuji masakannya sebelum Diana mulai meracuni pikiran mertuanya itu. "Aku akan pikirkan, Sar," ujar Arini pendek sebelum menutup telepon. Malam itu, Arini berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu Singapura. Ia teringat kata-kata ayahnya, "Memaafkan bukan berarti mengizinkan orang yang sama untuk melukaimu lagi. Memaafkan adalah cara melepaskan beban di pundakmu sendiri." Di Indonesia, Panji sedang mengganti kompres di dahi ibunya. Ibu Sarah sedang demam tinggi. Dalam igauannya, ia terus menggumamkan nama Arini. "Rini, maaf." Panji menggenggam tangan ibunya. "Sabar ya, Bu. Panji sudah coba hubungi Arini lagi. Kita berdoa saja." Tiba-tiba, ponsel Panji yang diletakkan di atas nakas bergetar. Sebuah nomor internasional muncul di layar. Jantung Panji seolah berhenti berdetak. Ia gemetar saat menekan tombol hijau. "Halo?" Suara Panji pecah. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar helaan napas yang panjang. "Mas Panji." Mendengar suara lembut itu, Panji langsung terduduk di lantai, air matanya tumpah seketika. "Arini, ini kamu? Arini, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku menelepon bukan untuk membahas masa lalu kita, Mas," ujar Arini tenang, suaranya terdengar sangat dewasa dan jauh. "Sari bilang ibu sedang sakit. Dekatkan ponselnya ke telinga ibu. Aku ingin bicara dengannya." Dengan tangan gemetar, Panji mendekatkan ponsel itu ke telinga Ibu Sarah yang tampak sayu. Begitu mendengar suara Arini dari seberang sana, mata Ibu Sarah membelalak. Air mata mengalir deras dari sudut matanya yang lelah. "Ibu," suara Arini terdengar jernih. "Aku sudah memaafkan ibu. Semua yang terjadi malam itu, semua kata-kata ibu, sudah aku lupakan. Jangan jadikan itu beban lagi. Ibu harus fokus untuk sembuh." Ibu Sarah mencoba bicara, namun hanya suara erangan kecil yang keluar. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah tangis pelepasan dari rasa bersalah yang selama ini menyumbat napasnya. "Aku sudah memulai hidup baru di sini, dan aku bahagia," lanjut Arini. "Aku harap ibu dan Mas Panji juga bisa menemukan kedamaian. Aku memaafkan kalian, lahir dan batin." Klik. Sambungan terputus. Panji memeluk ponsel itu seperti memeluk harta karun yang paling berharga. Meskipun Arini tidak mengatakan ingin kembali, meskipun Arini secara tersirat mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bersama lagi, kata, "Maaf," itu sudah cukup untuk mengangkat gunung yang selama ini menghimpit dada Panji dan ibunya. Namun, Panji tahu, meski dimaafkan,
Kerusakan yang mereka buat telah mengubah garis takdir mereka selamanya. Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak abu-abu, seolah mencerminkan suasana di dalam ruang sidang pengadilan negeri. Panji duduk di kursi kayu yang keras, menatap punggung adiknya, Diana, yang tertunduk lesu di kursi terdakwa. Hakim baru saja membacakan vonis. Atas dakwaan pencurian dalam keluarga, penggelapan dana yayasan, dan keterlibatan dalam sindikat penipuan investasi, Diana dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tidak ada lagi tas branded di lengannya, tidak ada lagi perhiasan berkilau di jemarinya. Hanya ada borgol dingin yang melingkar di pergelangan tangan yang dulu ia gunakan untuk memfitnah Arini. "Mas, tolong banding. Mas, aku tidak kuat di penjara," isak Diana saat ia digiring petugas keluar ruang sidang. Panji hanya menatapnya datar. "Jalani hukumanmu, Diana. Ini adalah cara terakhirmu untuk mencuci tangan dari semua dosa yang kamu buat. Aku tidak akan membantumu lagi." Diana berteriak histeris saat pintu sel tahanan pengadilan ditutup. Aib yang ia tanam kini telah berbuah pahit, dan ia harus memakannya sendirian. 1 bulan setelah vonis Diana, Ibu Sarah menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah kontrakan mereka. Ia pergi tepat setelah ia berhasil mengucapkan kata, "Terima kasih," kepada Panji. Di bawah bantalnya, Panji menemukan sebuah foto pernikahan Panji dan Arini yang sudah lecek karena sering diusap. Ibu Sarah pergi membawa maaf dari Arini, namun ia tetap membawa penyesalan itu hingga ke liang lahat. Pemakaman dilakukan secara sederhana. Tidak ada teman-teman sosialita yang dulu sering berpesta dengan Ibu Sarah. Tidak ada karangan bunga mewah. Hanya ada Panji dan beberapa kerabat jauh yang masih peduli. Setelah pemakaman usai, Panji berdiri sendirian di bawah pohon Kamboja. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan terakhir untuk Arini. "Arini, Ibu sudah pergi pagi tadi. Dia pergi dengan tenang setelah mendengar suaramu waktu itu. Terima kasih sudah memberinya kesempatan untuk bernapas lega di akhir hayatnya. Aku akan pindah ke luar kota untuk memulai hidup dari nol. Aku tidak akan mengganggumu lagi dengan bunga atau surat. Semoga kamu selalu bahagia di sana. Selamat tinggal, Arini." Panji tidak menunggu balasan. Ia mematikan ponselnya, menyeret koper tuanya, dan melangkah menuju terminal bus. Ia telah kehilangan segalanya: harta, martabat, dan wanita yang mencintainya. Namun, ia setidaknya telah belajar satu hal. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga, dan kesombongan adalah api yang pada akhirnya akan membakar pemiliknya sendiri. 1 tahun kemudian, Singapura. Arini berdiri di podium sebuah aula hotel mewah. Ia baru saja menerima penghargaan sebagai Employee of the Year di perusahaannya. Di hadapan ratusan orang, ia berdiri tegak dengan keanggunan yang alami. "Keberhasilan bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki," ujar Arini dalam pidato singkatnya. "Tapi tentang seberapa kuat kita berdiri setelah dunia mencoba meruntuhkan kita. Jangan pernah biarkan suara orang lain menenggelamkan kebenaran di dalam hatimu." Tepuk tangan meriah menggema. Di antara kerumunan itu, seorang pria muda, rekan bisnisnya yang berkebangsaan Singapura, menatapnya dengan kekaguman yang tulus. Setelah acara selesai, pria itu menghampiri Arini. "Pidato yang luar biasa, Arini. Apakah kamu ada waktu untuk makan malam merayakan ini?" Arini tersenyum, sebuah senyum lepas tanpa beban masa lalu. "Boleh, tapi aku yang traktir ya." Mereka berjalan keluar menuju jalanan Singapura yang terang benderang. Arini sempat berhenti sejenak, menatap ke arah selatan, ke arah Indonesia. Ia teringat pada rumah besar itu, pada hujan yang dingin, dan pada kata-kata kasar yang dulu menghancurkannya. Namun, ia tidak merasakan sakit lagi. Baginya, kejadian itu bukan lagi sebuah tragedi, melainkan sebuah pintu gerbang yang harus ia lalui untuk menemukan dirinya yang sekarang. Kebenaran telah terungkap, aib telah terbongkar, dan penyesalan telah menemui pemiliknya. Arini menarik napas dalam,
menghirup udara malam yang segar, dan melangkah maju menuju masa depannya yang cerah. Ia bukan lagi menantu yang terbuang. Ia adalah pemenang dalam ceritanya sendiri.